tentang syarat sah salat Mas Ian. Kita baru selesai membahas 2 syarat sah salat. Syarat sah salat itu yang memang biasa ditulis 5. Tapi nanti di sebagian kita pada yang buat 6. Ada juga yang buat 7. Yang 5 syarat sah salat itu kita sebutin dulu satu-satu. Suci dari hadas, suci tempat pakaian badan dari najis, nutup aurat, ngadap kiblat, masuk waktu sholat. Itu 5. Kalau yang 6 nambah apa? Ma'rifatu kaifiyatiha, tahu tata cara sholat. Kalau yang 7 apa? Adamu fi'li mubtilatiha, tidak melakukan perkara yang membatalkan sholat. Nah itulah kalau yang 7. Tapi biasanya yang sering dihafalkan itu adalah yang 5 tadi itu. Ini kita masuk yang ketiga. Suci dari hadas sudah. Suci dari najis juga udah. Sekarang masuk kepada syarat sah salat yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala, salisuha, yang ketiganya ay syurutus shalah atau syurutis shalah, yakni syarat-syarat salat. Nah, apa itu? Satru rajulin, menutupnya seorang laki-laki, walau sabiyan, walaupun dia masih anak-anak, kalau dia mau sholat dia harus tutup. Wa amatin, dan budak, budak pun harus tutup aurat. Amatin itu budak perempuan. Jadi perhatikan, aurat laki-laki dan aurat budak perempuan di dalam sholat itu sama. Walaupun dia perempuan, tapi kalau dia budak, itu auratnya sama seperti auratnya laki-laki. Nah, walau mukatabatan wa umma waladin, walaupun dia itu budaknya mukatabah ataupun umma walad. Ini dulu kami kalau ngaji sama guru kami sering ditanya, kenapa yang disebutkan 2 ini? Gitu. Kenapa yang disebutkan mukatabah dan umma walad? Nah, kenapa kira-kira Pak Isa? Begitu banyaknya macam budak, kenapa 2 ini yang disebut? Karena 2 ini yang paling dekat dengan kemerdekaan. Ini yang paling dekat sama merdeka. Mukatabah berarti mukatabah, yang dijanjikan, kalau seandainya kau bisa ngasih aku duit 10 juta, kau merdeka. Maka dia dibantu dengan zakat, dibantu dengan harta, dibantu dengan segala macam, dan itu nggak boleh dibatalin. Budak mukatabah itu kalau sudah diakad kitabah nggak boleh dijual ke sana, nggak boleh dijual ke sini. Sampai si budak yang nyerah sendiri, tuan aku udah nggak sanggup, udah ditarik. Nggak boleh tuannya ginilah, nggak jadi, aku nggak jadi akad kitabah, itu nggak boleh tuh. Jadi maka budak mukatabah itu budak yang memang sangat dekat dengan kemerdekaan, karena tuannya udah nggak bisa jual dia lagi. Tuannya nggak boleh ngebatalin itu akad. Begitu juga umma walad. Umma walad itu budak yang sudah melahirkan anak untuk tuannya. Itu nggak boleh dijual, nggak boleh dipindah tangankan, karena kalau tuannya mati dia otomatis merdeka. Paham ya? Otomatis dia merdeka. Makanya yang paling dekat, beda dengan budak yang lain. Ada budak namanya mudabbar. Budak mudabbar itu kata tuannya, kalau aku mati kau merdeka. Wah, udah senang nih budak. Tapi ternyata dia boleh dijual sama orang lain. Oh, jual ke sana, hilang akad mudabbarnya. Maka 2 ini adalah yang paling dekat dengan kemerdekaan. Walaupun dia sudah hampir merdeka, tapi kalau dia budak perempuan, maka auratnya sama dengan laki-laki. Dan memang budak itu seperti itu. Banyak sering dapat potongan-potongan begitu, auratnya dipotong, kan gitu. Diatnya pun dipotong. Kalau orang seperti kita yang merdeka, itu kalau seandainya dibunuh, itu diatnya 100 ekor unta. Tapi kalau budak yang dibunuh, diatnya 50 ekor unta. Kalau ada orang seperti orang merdeka berzina, dicambuknya 100 kali. Kalau ada budak berzina, dicambuknya 50 kali. Kalau seandainya kita orang merdeka punya jatah talak berapa kali?
3 kali. Budak cuma 2 kali. Kalau ada perempuan merdeka ditalak sama suaminya, sementara kalau ada perempuan merdeka ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ada budak perempuan ditinggal mati suaminya, iddahnya 2 bulan 5 hari. Jadi memang banyak dapat potongan-potongan. Auratnya pun dipotong tuh. Biasanya perempuan itu semua, karena dia budak, untuk sholat sama kayak laki-laki. Apa yang ditutup? Ma baina surratin wa rukbatin. Apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut, itu adalah aurat. Mungkin nanti akan dijelaskan. Nah, tentang batasan aurat laki-laki. Laki-laki itu punya batasan aurat 4. Batasan aurat laki-laki itu ada 4. Yang pertama, jami'u badanihi, seluruh tubuhnya, yakni di hadapan perempuan ajnabiyah. Jadi kalau ada laki-laki tampan, ada laki-laki yang mempesona, itu nggak boleh perempuan tuh nengokin gitu aja, nggak boleh. Langsung tundukkan pandangan. Bukan maksudnya laki-laki tadi itu wajib tutup muka, enggak. Tapi maksudnya bahwa nggak boleh ditengok kalau memang akan itu tadi lah. Nah, menimbulkan fitnah. Dan bahkan memang nggak boleh tengok-tengokan gitu, walaupun nggak menimbulkan fitnah. Nengokin laki-laki itu nggak boleh. Itu batasan pertama, seluruh badannya kalau di hadapan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, batasan aurat laki-laki adalah itu kalau ada pengecualian kalau khitbah. Kalau waktu khitbah ada banyak nanti pengecualiannya. Kalau lagi muamalah pun boleh, lagi jual beli, lagi taklim, lagi khitbah, nah itu boleh nanti. Nah, perempuan tuh ngelihat laki-laki itu boleh. Nah, batasan yang kedua, aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Kalau ini banyak. Pertama di dalam sholat, kedua di hadapan sesama laki-laki. Berarti antara pusar sampai lutut tuh nggak boleh buka. Yang hobi main bola jangan pakai celana pendek. Tapi kok pusatnya nampak tak apa pusat? Kalau pas pusat nggak apa-apa. Tapi kalau melorot dia segitu bawah, dosa. Jadi antara pusar sampai lutut ini nggak boleh dilihat walaupun sama laki-laki. Yang ketiga, kapan? Ketika di hadapan perempuan yang mahramnya. Jangan mentang-mentang di rumah itu bapak asih pakai celana pendek aja. Jangan, nggak boleh. Terlihat sama anak berdosa bapak. Paha nih kelihatan sama anak berdosa. Nah, jadi memang agak payah juga lah. Itu yang selalu saya katakan, anak-anak ingin kali ke kolam renang. Tapi yang namanya kolam renang, itu lihat ditengok tuh begitu banyaknya. Makanya saya kalau sama santri itu Biki, jangan hari libur, saya bilang kita lah. Kalau bisa pas ada orang sama sekali itu. Nah, karena nanti ngelihat yang macam-macam, mau rihlah rencananya, mau refreshing malah dapat dosa kan gitu. Jadi udah pokoknya kita nggak di hari Sabtu atau Minggu. Nah, karena nanti entah apa yang terlihat. Nah, anak saya ini sampai sekarang masih minta ikut kolam renang aja. Dia pingin memang nyenengin anak tuh, tapi ya itu tadi lah. Paling enggak itu lah lemahnya kita, tapi jangan sampai enggak istighfar gitu. Sadari itu salah gitu. Jangan sampai membela diri lagi. Yo namanya mau nyenengin anak, nyenengin anak enggak begitu, Cak. Ya udah ngaku aja juga di situ itu salah, nengok seperti itu salah. Tapi tadi lah, nengok anak menangis-nangis. Nah, tak kuat juga hati. Nah, kalau banyak duit bikin kolam renang sendiri kan. Amat. Kenapa? Karena walaupun laki-laki yang ditengok, kalau antara pusar sampai lutut itu terbuka, itu tetap nggak boleh. Yang ketiga batasan aurat laki-laki adalah sau'ataihi, yakni 2 kemaluannya, depan dan belakang. Kapan? Ketika sendirian. Ketika sendirian itu nggak boleh terbuka. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat, semisal buang hajat ataupun mandi,
maka itu dibolehkan. Tapi tetap kata ulama bagusnya kalau mandi itu tetap pakai ban dalam, pakai celana dalam, paling enggak dua kemaluannya tertutup. Yang terakhir batasan aurat bagi laki-laki adalah la aurata lahu, enggak ada aurat. Nah, tak ada batas, full akses. Nah, di mana itu dan kapan? Ketika di hadapan istri. Nggak ada yang haram dilihat sama istri. Lo katanya nggak boleh lihat kemaluan. Tidak bolehnya hanya sampai tahapan makruh, tidak sampai haram. Kalau lama-lama gitu Ustaz, makruhnya tidak? Makruh, ya makin lama makruhnya. Tadi makanya baginda Nabi itu waktu kita baca di dalam kitab Muhammad Insan Kamil, itu kan dikatakan bahwa ma ra'a minni wa ma ra'aitu minhu, kata Sayyidah Aisyah, aku nggak pernah lihat darinya dan dia nggak pernah lihat dariku. Artinya apa? Farj, kemaluan. Makanya Nabi itu mensunnahkan kalau hubungan badan itu pakai selimut. Pakai selimut. Nah, tapi pasang ngasih lah. Kalau kepala jadi ikat Ustaz. Jadi memang supaya ada adab ketika melakukan itu. Ya begini, orang cuma berdua kok di kamar, siapa bilang berdua? Malaikat kita kemana? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan lihat. Maka itu sebagai bentuk adab kita kepada Allah, kepada para malaikat. Nah itu tadi. Jadi begitulah adab Nabi. Kalau orang sekarang udah tak karuan, ya pokoknya kan tak haram, ya, entah apa-apa semua dibuat akhirnya. Nah, maka ini adalah aurat, batasan aurat laki-laki. Nah, walau khalian fi zulmatin, walaupun sendirian di tempat gelap, walaupun sendirian di tempat gelap. Nah, itu tetap nggak boleh. Tetap wajib tutup aurat ketika sholat. Ini misal nih di kamarnya mati lampu sendirian, di kamar mati lampu sendirian. Nah, kalau kita sholat, nampak nggak aurat kita? Enggak. Nggak nampak. Tangannya diginikan nggak kelihatan. Orang mati lampu gelap sendirian, ya udahlah sholat nggak kelihatan aurat, nggak boleh. Walaupun sendirian, walaupun di tempat gelap, nah itu tetap tidak ada masalah. Nah, itu tetap tidak menjadi ukuran, bukan perkara yang dianggap wah itu boleh, enggak. Harus tetap tutup aurat. Nah, ya udah nggak apa-apa deh. Nah. Kemudian dikatakan lil khabaris sahih, karena ada hadis sahih. Karena ada hadis sahih, apa kata baginda Nabi? La yaqbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Tidaklah Allah menerima salat wanita yang haid. Diterjemahin dan disyarahin. Maksud haid itu ay balighin, yakni wanita yang sudah baligh. Ya kalau haid diartikan haid, memang Allah nggak pernah terima sholat perempuan haid, kan gitu. Jadi ditafsir, disyarahin. Maksud haidin di situ ai balighin, yakni baligh. Illa bi khimarin, kecuali dengan penutup kepala. Khimar itu kerudung penutup kepala. Nah, jadi maka ini menunjukkan bahwasannya sholat itu nggak sah kalau tidak pakai penutup aurat. Wa yajibu satru juz'in minha. Nah, dan wajib menutup sebagian minhuma, mohon maaf, sebagian dari keduanya, yakni pusarnya wajib ketutup, lututnya juga wajib ketutup. Jadi maknanya begini sebenarnya. Ketika dikatakan bahwa aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya, ini pusar dan ini lutut bukan aurat. Kalau kelihatan itu masih sah. Cuma ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun.
Kalau ada satu perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu perkara yang lain, maka perkara yang lain ini jadi wajib. Seandainya kita pas-pasan aja, ini pusar pas di bawahnya tuh, tali kolor celana tuh, atau gulungan sarung tuh pas di bawah pusar. Terus ini lutut pas saja di atas lutut gitu. Kira-kira terangkat dikit batal nggak? Batal. Batal. Kerembus angin sedikit naik ke atas batal. Maka wajib dilebihkan supaya tahakkuk, supaya pasti penutupan aurat itu terjalankan dengan sempurna. Sama kayak pembahasan wudhu yang lalu, bahwa ketika basuh wajah, leher sini kenakan dikit, telinga sini kenakan dikit, atas itu kenakan dikit, yang lebih dari wajah. Apa tujuannya? Tahakkuk, supaya pasti wajahnya kena. Kalau kuping udah kena berarti kan yang sini kena semua. Kalau atas rambut udah kena berarti yang di bawahnya udah kena semua. Begitu juga lah dalam masalah menutup aurat ini. Walaupun aurat laki-laki dikatakan lutut dan pusar tidak masuk, tapi dia wajib ditutup sebagiannya karena memang untuk memastikan sempurnanya penutupan aurat. Nah, jadi ada sebuah hadis, auratul mukmini baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya mukmin laki-laki itu adalah antara pusar sampai lututnya. Nah, itu hadis disampaikan oleh baginda Nabi, riwayat Imam Baihaqi. Riwayat Imam Baihaqi. Nah, ini yang sangat mendukung mazhab Syafi'i ya. Karena nanti mazhab lain itu ada yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu cuma dua kemaluannya aja. Paha bukan aurat. Mazhab Hanafi, saya ingat dulu, tapi saya belum baca nih. Saya ingat dulu waktu ngaji sama Mu'alim Alam Syah, dia katakan bahwasannya mazhab Hanafi itu paha bukan aurat. Jadi bagi mereka aurat itu cuma kemaluan depan sama kemaluan belakang. Jadi kalau mereka pakai celana-celana pendek, nah itu nggak berdosa mazhab mereka. Tapi mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bahkan kata sebagian ulama bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi itu adalah hadis yang paling banyak berkhidmat, paling banyak membantu mazhab Syafi'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jelas ya, laki-laki batasan auratnya tadi terpusar sampai lutut. Wasatru hurratin walau saghiratin, dan menutup wanita yang merdeka walaupun dia masih anak-anak. Ghaira wajhin wa kaffaini, selain wajah dan dua pergelangan tangan, dua telapak tangannya. Jadi semuanya wajib ditutup selain wajah, tangan sampai pergelangan. Ibu-ibu minta izin, mohon maaf, tolong diperbaiki anak-anak gadisnya dalam menutup aurat. Karena yang namanya wajah itu kalau dari atas ke bawah, min manabiti sya'r, dari awal tempat tumbuh rambut di kening, ila muntaha lihyaihi, sampai ujung dagu. Dagu itu sini yang masih kepegang tulang kerasnya. Kalau yang udah di sini, yang udah lunak nih, ini udah bukan wajah, sehingga ini wajib ditutup. Berapa banyak saya jumpai perempuan pakai telekungnya kemari. Mohon maaf, nanti sholatnya nggak sah. Majukan ke depan. Tuh kadang yang buat telekung udah paham, dikasihnya segitiga di situ ya, yang sehingga bisa dibuat di bawah bibir gitu kan. Nah, letakkan sampai situ. Ingatkan anak gadisnya, dek, kalau pakai telekung sampaikan sini. Nah, jangan sini. Jangan, mohon maaf, jangan seperti ibu, sebagian ibu atau sebagian perempuan yang kayak pakai jilbab kalau mau keluar rumah. Kalau pakai jilbab kan sampai situ gitu. Nah, itu sebenarnya masih kelihatan auratnya. Cuma karena kalau papasan juga nggak kelihatan, kecuali kalau dia mendengar, ya udahlah. Nah, tapi kalau sholat, itu nggak bisa, tetap terlihat gitu. Yang seperti itu. Nah, jadi itu wajah dan tangan. Tangan yang dimaksud mana? Ya tangan sampai pergelangan. Nah, zahrihima wa batnihima, punggung keduanya dan perut keduanya. Nih, sini sama sini ini bukan aurat. Jadi nggak mesti ini dimasukin ke dalam telekung, enggak. Kalau kelihatan
ya udah nggak masalah. Tapi kalau sininya yang kelihatan begini, baru batal. Makanya kalau memang bajunya kendor, ya amannya dari dalam telekung, begitulah. Dari dalam telekung. Tapi kalau seandainya pakai manset namanya Bu, handsoft atau apalah segala macam, itu memang ketat di sini, ya nggak masalah kata. Nah, jadi kalau ditanya apakah perempuan itu wajib pakai telekung ketika sholat? Tidak. Perempuan itu wajib tutup aurat ketika sholat. Terserah mau pakai telekung kah, pakai jilbab syar'i kah, atau yang bagaimana. Hanya saja, ini saya sampaikan bagi ibu yang mau hati-hati lah, bagi yang mau hati-hati. Saya juga sarankan kepada istri saya, juga saya katakan bahwasannya yang paling bagus itu memang kalau pakai telekung terusan. Tahu telekung terusan Bu, yang nggak potong tengah, dari atas terus sampai bawah. Nah, dari atas terus sampai bawah. Dari atas sampai bawah, pernah lihat begitu Bu, telekung begitu? Itu lebih aman, karena ada pendapat kalau kelihatan dari tengah yang terbuka itu, lalu kelihatan, itu masih batal sholatnya. Itu ada pendapat seperti itu. Jadi makanya kalaupun seandainya pakai telekung yang sifatnya potongan, itu saran saya ketika Allahu Akbar, telekungnya itu dililit apa, dikepetin gitu, sehingga kalau kena angin ini tidak terbuka. Ketika ruku juga begitu, diketik begitu. Karena ada yang berpendapat kelihatan dari situ itu bukan dari bawah, itu ukurannya masih kelihatan dari samping. Yang dari bawah itu yang dari sejajar kaki. Itu baru nggak batal. Nah, yang dari inilah arah kaki. Tapi kalau dari potongan situ, itu batal. Makanya saya lebih senang pakai jubah. Nah, kalau pakai singlet, oke lah, pakai itu nggak apa-apa, karena kejepit ya kan gitu kalau pakai singlet. Nah, jadi ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun saya tidak katakan itu satu-satunya pendapat yang benar, karena masih banyak juga ulama yang tidak mempermasalahkan telekung potongan. Kalau mau keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, pakailah telekung terusan. Nah, itu udah yang paling aman tuh. Nah. Kemudian ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan sini. Jadi dari ujung jari sampai pergelangan tangan ini bukan aurat. Nah, kalau di dalam sholat ya. Dengan apa menutup aurat ini? Bima la yasifu launan, dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna. Jadi untuk tutup aurat dalam sholat, itu ukurannya nggak kelihatan warna kulit maka memadai. Beda dengan tutup aurat di depan lawan jenis. Kalau itu memang harus banyak syaratnya. Warna kulit jangan terlihat, lekuk tubuh juga jangan terlihat. Nah, jadi kata baginda Nabi, wa nisaun ariyatun kasiyatun, perempuan ada yang telanjang padahal pakai baju. Kenapa? Karena ketatnya tadi itu. Itu nggak boleh kalau di depan laki-laki. Tapi seandainya di dalam sholat itu sah. Ada orang pakai baju yang ketat kali itu, mau belekuk-lekuk lah perempuan ini. Baju renang. Baju renang. Pakai jilbab pun yang model lilit, jadi terbentuk-bentuk kepalanya. Pakai celana pun celana legging namanya Bu ya. Ketat luar biasa. Habis itu pakai kaos kaki. Sholat sendirian di dalam kamar. Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Sah. Lu tapi ketat begitu. Iya, masalah ketat ini bukan untuk aurat sholat, tapi untuk di depan laki-laki. Jangan pakai yang ketat. Nah, jadi pakailah yang longgar-longgar. Pakai yang longgar-longgar. Nah, sekarang udah entah bagaimana bentuk cara berpakaian nih. Jeans dipakai ketatnya luar biasa. Kemudian kaos-kaos itu pun ketatnya luar biasa dipakai perempuan.
dia punya jilbab, jilbab itu untuk nutupin dada, malah dia selempangkan ke kanan kiri. Tak tahulah apalah fungsinya. Tadi maka nasehatin anaknya kalau pakai baju itu yang longgar. Ibu kalau ada anaknya pakai jilbab besar, jangan justru malah khawatir. Waduh, anakku kena teroris nih. Enggak, itu yang paling bagus pakai jilbab besar, pakai baju longgar. Sekarang begini, saya nggak ngerti saya kan sebagian masyarakat ini karena terlalu awamnya. Jadi yang lucu saya kemarin tuh waktu ada acara Maulid Arba'in di satu masjid. Namanya Maulid Arba'in ini hasil didikan dan bentukan Kiai Mufti. Jadi orang-orangnya alhamdulillah lah, orang-orang yang salih salihah. Banyak perempuannya datang Maulid dalam keadaan bercadar. Udah gitu memang dipisah, duduknya agak jauh. Orang situ heran, ini maulid apa ini kayak gini? Maulid kok sholawatnya panjang kali. Maulid kok nggak ada kata sambutannya. Udah gitu dipisah-pisah gini, ada lagi bercadar-cadar. Oh ini yang katanya orang Wahabi itu ini. Saya heran Wahabi mana bikin maulid gitu. Sampai dibilang begitu Ustaz katanya. Dituduh kami ini orang Wahabi bikin maulid. Itulah saking awamnya, nggak kenal mana musuh, mana kawan, mana yang berseberangan, mana yang sejalan. Pikirnya bercadar tuh Wahabi. Nah, jangan sampai ada pikiran begitu. Nah, yakni launal basyarati, yakni warna basyarati, warna kulit. Fi majlisit takhatub, di majelis ngobrol, majelis berbincang. Kalau kata orang Malaysia majelis berbual. Nah, ngobrol itu kurang lebih majelis takhatub itu 1,5 meter. Kalau dari jarak 1,5 meter warna kulitnya tidak terlihat, maka aman. Nah, kalau jauh ya lebih nggak kelihatan kan gitu. Tapi kalau dari jarak 1,5 meter warna kulitnya kelihatan, oh berarti ini belum bisa dijadikan penutup aurat. Jelas maksudnya? Seandainya 1,5 meter nggak kelihatan, tapi kalau dia deketin lagi begitu, wah ini ketahuan nih warna kulitnya putih coklat, nah itu nggak masalah. Kenapa? Karena sudah terlalu dekat. Sama dengan bolong kecil. Sama dengan bolong kecil. Bolong kecil di penutup aurat kita, misalnya ada paha kena jatuhan api rokok, nah kan kecil tuh. Jadi kalau seandainya dilihat dari jarak 1,5 meter nggak nampak. Tapi kalau ditengok kecil, wah ini ada bolong nih, nampak nih kulitnya, nah, itu nggak masalah. Tapi kalau bolongnya besar, bukan kejatuhan api rokok, kejatuhan api unggun misalnya, banyak besar lah gitu. Itu dari jarak 3 meter pun kelihatan misalnya gitu. Lubang di pahanya tadi itu, ya itu membatalkan, nggak bisa sah dipakai untuk sholat. Nah, Kecil banyak. pokoknya kalau dari jarak 1,5 meter nggak nampak warna kulitnya, ya udah aman. Nah, itu majelis takhatub 1,5 meter. Sama kayak ukuran janggut tebal atau tipis. Ukuran janggut tebal itu gimana? Jarak 1,5 meter nggak tembus ke kulit. Tapi kalau dekat lagi mungkin nampak kulit dagunya. Tapi kalau dari jarak 1,5 meter kulit dagunya tidak kelihatan, maka ini namanya janggut tebal. Tapi kalau dari jarak 1,5 meter kulit dagunya kelihatan, berarti janggutnya tipis. Nah, kada dhabatahu bidzalika Ahmad bin Musa bin Ujail. Beginilah yang didhabit oleh Ahmad bin Musa bin Ujail. Nah, sering disebut dengan Ibnu Ujail. Ini adalah ulama yang sering dipakai fatwanya untuk memudahkan ibadah. Imam Ibnu Ujail, apa di antara fatwa beliau? Boleh memindahkan zakat dari tempat berzakat, pindah keluar kota sana, nggak masalah. Makanya juga jangan terlalu ekstrim. Nah, nanti ada orang misalnya berzakat, udahlah aku berzakat sana aja. Wah nggak sah, itu mesti diulang. Baca di dalam kitab At-Taqrirat, pendapat dhaif tapi masyhur difatwakan. Di antaranya adalah itu.
lalu memadakan pembagian zakat kepada satu orang atau beberapa orang saja. Kan kita disuruh nih, kalau seandainya kita zakat tuh kalau bisa wajib bahkan merata. Tapi kata Imam Ibnu Ujail, adalah sebagian aja tak masalah. Nah, apalagi ya, saya lupa nih. Masalah zakat juga dari Imam Ibnu Ujail. Nggak ingat saya, ada beberapa. Nah, jadi ya untuk masalah seperti itu tasamuh, bahwasannya masih ada ulama yang berpendapat seperti itu. Bukan maksudnya kita berpendapat dengan pendapat yang dhaif. Artinya begini kita bilang, bagusnya janganlah kau pindahkan zakat ke sana. Itu paling betul. Tapi jangan dibilang wah tak sah mutlak, nggak ada. Udah sepakat ulama bahwasannya nggak boleh pindah. Itu salah. Pas malam sana ya udahlah. Kalau kau mau, bagus kau ulang lagi zakat di sini. Aduh tak ada lagi duitku, saya ngelakuin ya udah. Tapi nanti lain kali jangan begitu. Yang dibilang langsung tak sah. Nah itu tadi wajib ulang segala macam. Ya. Nah, jadi maka ini diantara batasan aurat perempuan di dalam sholat. Nah, kalau batasan aurat perempuan itu sendiri, itu ada 5. Ingat ibu-ibu, batasan aurat perempuan ada 5. Kalau tadi kan laki-laki 4. Mudah-mudahan bisa diingat tadi itu. Kalau perempuan 5, yang pertama seluruh tubuhnya, yaitu di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi jangan dilihat-lihat perempuan. Cantik ditengok, orang ketutupan Pak Ustaz, dia pakai jilbab besar, tetap nggak boleh, haram memandangi perempuan tanpa hajat. Tapi kalau berjualan bermuamalah silakan. Itu pun seukurannya. Tak usah lagi pakai ini itu merayu-rayu segala macam. Maka saya sebenarnya, saya pribadi nggak suka kalau istri saya belanja ke kedai. Nggak suka. Di tempat saya banyak penjual di kedai itu laki-laki. Kadang gatal-gatal laki-laki itu. Memanggil emak-emak tuh sayang segala macam, wah gitu. Udah saya aja yang belanja udah. Makanya kadang saya lebih paham masalah harga ikan, harga cabai dari istri saya. Saya sering belanja ke situ. Nah, cuma masalahnya yang lain tetap mak-mak yang belanja. Jadi akhirnya saya ke rumah mak-mak jadinya. Itu juga masalahnya. Ya. Jadi kalau belanja saya bilang adalah kalau saya bisa belanja saya yang belanja. Nah, karena aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuhnya. Jadi kalau seandainya ada yang pakai cadar gimana? Bagus. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu wajib tutup wajah. Itu pendapat mu'tamad. Pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i itu wajib bercadar. Pendapat keduanya tidak wajib bercadar. Jadi ibu-ibu di sini yang nggak pakai cadar, perempuan di sini yang nggak pakai cadar ikut pendapat kedua. Tapi kalau seandainya anaknya ada yang mau pakai cadar, Bu, ya udah biarin. Saran saya biarin, nggak apa-apa. Oh nanti begini Ustaz dipandang macam-macam segala macam ini itu. Ya maka memang yang mau bercadar pun saya sarankan juga bijak-bijak. Ini udah pernah saya sampaikan. Ada mahasiswi ataupun gadis bertanya sama saya, Ustaz, saya mau pakai cadar, tapi emak saya ngelarang, nggak boleh saya pakai cadar. Cemana Ustaz? Maka saya bilang pakai masker. Sama kesampean niatnya untuk menutup wajah. Pakai masker. Apa jawaban perempuan? Tak cantik Ustaz pakai masker. Berarti lain niatnya. Berarti niatnya lah lain. Ya Allah, saya bilang yang penting tertutup. Mau pakai masker, pakai cadar, pakai topeng Ultraman, terserah. Yang penting wajahnya ketutup, kan gitu. Tapi kadang dia memang bikin cantik. Ini yang kemarin, ya Allah, yang musibah betul. Saya dapat postingan, ada ajang take me out, wanita bercadar, lewat online, perempuan bercadar semua. Ada satu orang laki-laki, dia kenalan, nanti ini dia matiin, tinggal berapa orang? Ya Allah ya Rahman. Jadi fitnah akhir zaman. Orang dulu bercadar biar nggak kelihatan, orang sekarang bercadar justru supaya tampil di depan. Nah, dulu sebelum bercadar tak ada fotonya di Facebook. Begitu bercadar muncul fotonya di Facebook. Kalau buka cadar tak selera orang. Ya.
Jadi dia tutup, baru dia tampil Facebook. Ya Allah. Nah, itu batasan aurat pertama. Yang kedua, batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Kapan itu? Ketika sholat. Yang ketiga, batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali yang biasa nampak saat beraktivitas. Kepala, tangan sampai pergelangan, kaki sampai betis, misalnya, itu nggak apa-apa kelihatan. Kapan itu? Di hadapan wanita kafirah. Biasa ada yang kerja sama Cina atau gimana, tukang cuci, tukang sapu. Tapi di majikan yang perempuan ya, kalau depan majikannya laki-laki nggak boleh. Maka dia lihatkan mungkin rambutnya atau apa, itu nggak masalah. Depan perempuan kafir. Yang ketiga, batasan aurat ketiga, keempat. Yang keempat, batasan aurat perempuan adalah antara pusar sampai lutut. Itu kapan? Pertama di hadapan perempuan muslim, kedua di hadapan laki-laki mahramnya. Ibu jangan sampai kelihatan pahanya juga di depan anak, nggak boleh. Jangan karena memang sudah jadi mertua terus kelihatan, nggak boleh. Nah, tapi mohon maaf walaupun kurang adab, seandainya menyusui di depan abang kandung begitu, itu masih nggak berdosa walaupun kurang adab. Maka pakailah jilbab besar biar anak tadi itu tertutup jilbab. Tadi Kalau begini Ustaz, ibu-ibu tuh lebih malu dia menunjukkan sebelah atasnya daripada paha. Makanya pak kalau mandi pakai anduk itu di atas itu tuh paha nampak. dia berdosa juga, sama aja. Jadi tadi kalau seandainya seperti itu, kalau di depan anak, nah depan anak memang kita punya standar yang mungkin atau tradisi yang memang agak lebih malu, tutuplah dari atas sampai bawah, gitu lah. Tutup dari atas sampai bawah. Nah, batasan aurat terakhir bagi perempuan, mohon maaf tadi yang dari pusar sampai lutut, satu lagi ada ketika sendirian. Ketika sendirian perempuan harus tertutup antara pusar sampai lutut, jadi tidur jangan pakai celana pendek kecuali hajat. Panas betul Ustaz, tak tarik lagi. Nah, ada. Tapi kalau seandainya tak ada hajat, jangan. Hajat untuk membuka aurat tadi itu ketika sendirian, walau adenal hajah, walaupun hajat yang paling bawah, menyapu takut kotor dibuka gitu, nah, itu nggak masalah kan, hajat enteng betul. Tapi walaupun hajat enteng itu dibolehkan kalau lagi sendirian ya, untuk membuka aurat. Yang terakhir, aurat perempuan la auratalah, tidak ada batasan aurat baginya, yakni di hadapan suaminya, sama kayak tadi. Tapi tetap bahwa tidak baik untuk melihat kepada kemaluan istri, kemaluan suami tanpa ada hajat, makruh hukumnya. Insyaallah akan datang nanti kita masuk kepada wa yakfi ma yukali hajmil a'dha.